Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik terkasih, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Kidi bersama saya, Kanoni Fairi. Renungan kita hari ini, Selasa 29 Juli 2025, berjudul Mendengarkan Saran, yang didasarkan pada Kitab Keluaran, pasal 18, ayat 13 sampai 24. Adik-adik, sebelum membaca atau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami mau membaca, kami mau mendengarkan, dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami dapat mendengarkan dan merenungkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh, kamar kakak kok seperti kapal pecah, ujar Didi ketika membuka kamar Kak Santi. Emang kamu pernah lihat kapal pecah? Saut Kak Santi sambil tak beranjak dari meja belajarnya. Lebih baik anak kecil keluar aja deh, kakak lagi sibuk, kata Kak Santi kesal karena merasa diganggu adiknya. Kak, kalau kertas tugas kakak berantakan seperti ini, apa kakak nggak bingung mencarinya? Nanti bisa terselip ke bawah tempat tidur, kata Didi mencoba membantu kakaknya. Adik-adik, memang tak mudah mendengarkan nasihat ketika kita sedang sibuk. Yuk, kita baca Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 24. Keesokan harinya, Musa duduk mengadili perkara di antara bangsa itu. Bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau sendiri saja duduk mengadili, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Musa berkata kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku, dan aku mengadili perkara antara seorang dan yang lain. Aku juga memberitahukan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Yang kau lakukan itu tidak baik. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersamamu. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau takkan sanggup melakukannya seorang diri. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa itu di hadapan Allah, dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, dari seluruh bangsa ini,
harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian, bebanmu akan lebih ringan dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Jika engkau berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan sanggup bertahan. Bahkan semua orang ini akan pulang dengan puas. Musa mendengarkan perkataan mertuanya dan melakukan segala yang dikatakannya. Adik-adik, Musa sedang sibuk mengadili perkara di antara umat Israel. Meskipun begitu, ketika mertuanya memberi saran kepada Musa, ia memberi telinga untuk mendengarkan. Dan karena sarannya baik, ia menerima dan melakukan saran mertuanya. Adik-adik, mari kita belajar seperti Musa yang bersedia mendengarkan setiap saran. Jangan segan untuk mengikuti saran. Tentu saja jika saran itu baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang mau mendengarkan saran dari orang lain apabila saran itu pun baik untuk kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe ya, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.